Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tujuh Saputra dengan NIM 231011004 dari kelas Ilmu Komputer 23A. Nah, pada kali ini saya akan membahas suatu algoritma penjadwalan, yaitu algoritma priority scheduling. Nah, pertama-tama kita harus tahu algoritma priority scheduling itu apa sih? Nah, priority scheduling adalah metode penjadwalan yang mendahulukan tugas yang memiliki prioritas tertinggi. Dalam ilmu komputer, prioritas proses merupakan urutan penjadwalan dan eksekusi proses berdasarkan tingkat kepentingan atau urgensi yang ditetapkan. Jika ada beberapa proses yang memiliki prioritas yang sama, maka akan digunakan teknik first come atau first served, yaitu mendahulukan proses yang datang lebih awal. Namun bisa juga dilihat dari burst time yang lebih kecil. Kemudian, kita akan membahas cara kerja dan karakteristik priority scheduling, yaitu yang pertama, semakin rendah angka yang ditetapkan, semakin tinggi prioritas suatu proses. Yang kedua, jika tugas dengan prioritas lebih tinggi datang saat tugas prioritas lebih rendah dikerjakan, maka tugas prioritas lebih rendah akan ditunda dan digantikan oleh prioritas yang lebih tinggi. Kemudian, tentu saja priority scheduling ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kekurangannya itu sebagai berikut. Yang pertama, mudah digunakan. Yang kedua, proses dengan prioritas lebih tinggi akan dieksekusi terlebih dahulu, sehingga menghemat waktu. Kemudian, yang ketiga, pentingnya tiap proses didefinisikan secara tepat. Yang keempat, algoritma yang baik untuk aplikasi dengan kebutuhan waktu dan sumber daya yang berfluktuasi. Nah, kemudian kita pindah ke kekurangan priority scheduling. Yang pertama, dapat kehilangan proses berprioritas rendah jika program mogok. Kemudian yang kedua, dapat menyebabkan kurangnya daya jika prioritas tinggi menghabiskan terlalu banyak waktu pada CPU. Kemudian yang ketiga, proses yang prioritasnya lebih rendah dapat tertunda untuk waktu yang tak terbatas. Kemudian yang keempat, berkemungkinan suatu proses tidak dapat berjalan meskipun sudah siap, karena proses lain sedang berjalan saat itu. Nah, selanjutnya kita akan pindah ke soal dan metode pengerjaan. Nah, di sini saya membuat satu soal, yaitu pada sebuah bengkel, datang pelanggan pertama yang memiliki prioritas rendah. Nah, di sini dapat digarisbawahi memiliki prioritas rendah. Kemudian, dikarenakan ia hanya ingin menempel ban dalam kendaraannya yang estimasi pekerjaannya itu 8. Berarti burst time di sini untuk pelanggan pertama itu 8. Kemudian selang 4 menit, berarti arrival time itu 4 untuk pelanggan kedua. Datang pelanggan kedua, namun prioritas yang lebih tinggi. Berarti pelanggan kedua ini memiliki prioritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelanggan yang pertama. Dengan estimasi pengerjaan yaitu 9. Selanjutnya, datang lagi pelanggan ketiga pada menit 7. Dengan prioritas yang sama dengan pelanggan pertama. Berarti pelanggan ketiga ini memiliki prioritas yang sama dengan pelanggan pertama. Dengan estimasi pekerjaan yaitu 4. Nah, pada menit 9, datang lagi pelanggan keempat dengan prioritas yang sama dengan pelanggan kedua. Berarti pelanggan kedua dan pelanggan keempat ini memiliki prioritas yang sama, yaitu prioritas yang lebih tinggi dibandingkan pelanggan pertama dan pelanggan ketiga. Dengan estimasi pengerjaan yaitu 6. Nah, dari soal ini, kita dapat membuatkan suatu tabel yang isinya itu seperti berikut ini. Nah, P di sini melambangkan pelanggan. Jadi di sini ada P1 dengan arrival time 0
dan burst time-nya 8 dan priority kedua karena dia lebih rendah. Kemudian ada P2 yang arrival time-nya tadi yaitu 4 dan burst time-nya 9 yang memiliki prioritas yang lebih tinggi dibandingkan pelanggan pertama. Nah, kemudian ada pelanggan yang ketiga yang arrival time-nya itu 7, burst time 4, kemudian priority yang sama dengan pelanggan pertama. Kemudian ada lagi pelanggan keempat yang datang pada waktu ke-9 dan memiliki estimasi pengerjaan yaitu 6 yang memiliki prioritas pertama yang sama dengan pelanggan kedua. Kemudian untuk menentukan completion time untuk soal ini kita dapat menggunakan suatu metode yaitu Gantt chart yang bisa diperhatikan sebagai berikut ini. Nah, pada waktu ke-0 ini datang pelanggan pertama dengan burst time itu 8 dan priority 2. Nah, selang beberapa waktu pada waktu keempat, maka waktu pengerjaan P1 ini sudah berjalan 4, maka 8 dikurang 4 yaitu 4. Jadi di sini 4. Nah, datang pelanggan kedua dengan burst time 9, tapi prioritinya yang lebih besar, lebih tinggi dibandingkan dengan pelanggan pertama. Jadi, otomatis pengerjaan pelanggan pertama ditunda dan akan digantikan oleh pelanggan yang kedua. Barulah pada waktu ke-7 datang lagi pelanggan ke-3 dengan burst time 4 dan priority 2. Nah, dikarenakan priority pelanggan 2 masih lebih tinggi dibandingkan P3 dan P1, maka proses pengerjaan P2 tetap dilanjutkan dan pengerjaan P3 akan ditunda. Nah, saat waktu ke-9 datang lagi pelanggan ke-4 dengan burst time 6 dan priority 1. Bisa dilihat di sini, pelanggan keempat dan pelanggan kedua memiliki priority yang sama. Namun, bisa dilihat bahwa burst time pelanggan kedua lebih sedikit dibandingkan pelanggan keempat. Maka, pengerjaan proses pelanggan kedua akan tetap dilanjutkan hingga selesai. Dan pelanggan 4 akan ditunda untuk sementara. Nah, barulah saat waktu ke-13, proses P2 selesai. Barulah dilanjutkan oleh pelanggan 4 dengan burst time 6 dan prioritas pertama. Nah, untuk sementara pelanggan ketiga dan pelanggan pertama akan ditunda sampai pelanggan keempat ini selesai. Nah, pada waktu ke-19, saat proses pengerjaan pelanggan keempat selesai, maka barulah pelanggan ketiga dan pelanggan pertama dikerjakan. Nah, di sini saya mendahulukan pelanggan pertama karena saya menggunakan teknik first come first serve. Jadi, proses pengerjaan pelanggan pertama dilanjutkan setelah pelanggan keempat. Dan selesai pada waktu ke-23. Nah, setelah pelanggan pertama ini selesai, maka otomatis proses pengerjaan pelanggan ketiga akan dilakukan dan berakhir pada waktu ke-27.
Nah, pada gancar ini, kita dapat menentukan completion time, yaitu P2, yang selesai pada waktu ke-13, dan P4, yang selesai pada waktu ke-19, dan P1, yang selesai pada waktu ke-23, dan P3, yang selesai pada waktu ke-27. Nah, kemudian dapat kita tambahkan tabel sebagai berikut ini. Nah, yaitu completion time, untuk P1 itu 23, P2 itu 13, P3 itu 27, dan P4 itu 19. Nah, kemudian untuk menentukan turnaround time dan waiting time-nya, kita dapat menggunakan rumus yang ada di samping tabel ini. Yaitu, untuk menentukan TAT, kita akan melakukan pengurangan, yaitu completion time dikurang dengan arrival time. Yang nanti, hasil dari pengurangan tersebut akan menjadi turnaround time, seperti berikut ini. Nah, bisa dilihat di sini, kita memiliki turnaround time untuk P1 itu 23, kemudian untuk P2 itu 9, dan untuk P3 itu 20, dan P4 10. Nah, lagi dan lagi kita akan menentukan waiting time dengan melakukan pengurangan, yaitu turnaround time dikurang dengan burst time, menggunakan rumus yang ada di samping tabel ini. Nah, hasil dari pengurangan tersebut akan menjadi waiting time-nya, seperti yang ada pada tabel berikut ini. Bisa dilihat pada waiting time P1 yaitu 15, P2 itu 0, dan P3 itu 16, dan P4 itu 4. Lalu, untuk menentukan rata-rata turnaround time-nya, kita tinggal menjumlahkan semua bilangan ini. Lalu nantinya setelah dijumlahkan, dibagi 4. Yang nantinya akan menghasilkan rata-rata TAT itu 15,5. Untuk waiting time pun sama. Kita akan menjumlahkan semua bilangan ini. Kemudian, hasil dari penjumlahan tersebut akan dibagi dengan 4. Yang hasilnya yaitu 8,7. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.